Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke sesi curcol, curhat kolektor. Jadi apa yang akan gua curhatin hari ini? Yuk langsung kita cari tahu saja. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan melanjutkan sesi curcol atau curhat kolektor. Sebenarnya gue udah bikin beberapa video dari series ini. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa cek di playlist gue. Seperti di awal video tadi ya, gue udah bilang gue itu benci banget sama Hot Toys ya. Alasannya apa? Langsung gue beberin aja ya. Sebelum kita ngomongin tentang apa yang gue nggak suka dari Hot Toys ya, gue pengen cerita-cerita dulu lah ya soal kenapa gue bisa terjerumus dari Hot Toys ini ya. Gue pertama kali kenal Hot Toys itu gue inget banget ya, tahun 2015 ya, karena waktu itu gue baru dapat kerja ya, tahun 2014 gitu kan, tapi gue belum sanggup beli Hot Toys. Alhamdulillah waktu itu tahun 2015 gue dapat kerja di dua tempat kayak gitu ya, di dua kantor kayak gitu, dan akhirnya alhamdulillah gue bisa beli Hot Toys gitu kan. Nah disitulah gue mulai menemukan action figure yang kualitasnya tinggi banget ya. Dulu tuh waktu gue masih kuliah, waktu masih sekolah ya, gue juga ngoleksi action figure, cuma action figure yang murah-murah kayak gitu ya, yang KW-KW-an lah kayak gitu ya, bisa dikatakan KW-KW-an. Gue tuh baru tahu ternyata ada action figure dengan detail yang sangat luar biasa keren kayak gitu teman-teman ya. Gue inget banget ya, waktu itu tuh film ini Batman versus Superman. Kayaknya bukan 2015 deh, 2016 kalau gua nggak salah ya. 2016 film itu keluar, dan pas gua nonton itu ada Batman yang keren banget desainnya, yaitu Nightmare Batman, teman-teman. Gue tuh nyari action figure Nightmare Batman ini ada yang bikin nggak? Nah, waktu itu tuh gua ngelihatnya si Mattel ya. Cuma pas gua ngeliat kok Mattel ini jelek banget gitu ya, kayak mainan bocil, terus kayak kaku kayak gitulah intinya. Nah terus tiba-tiba karena waktu itu gue tuh searching kayak gitu ya, searching sendiri, dan gue juga ngefollow beberapa toko mainan ya. Ternyata gue nemu salah satu brand yang namanya adalah Hot Toys, dan waktu itu tuh dia buka PO ya. Gue inget banget harganya 2,7 ya, 2,7 juta waktu itu, karena itu pertama kalinya gue beli Hot Toys, makanya gue inget banget harganya itu adalah 2,7 juta pre-order. Dan Batman Hot Toys Nightmare Batman ini salah satu yang eksklusif version apa gitu, ACGHK Hong Kong atau apalah gitu pokoknya ya. Itu tuh gua PO ya, dan itu adalah salah satu PO gua yang paling cepet Hot Toys-nya ya. Biasanya Hot Toys kan setahun 2 tahun baru keluar kan. Nah itu dia buka PO itu cuma kurang lebih 3 sampai 4 bulan, terus rilis langsung kirim gitu. Itu salah satu yang Hot Toys yang paling cepet yang gua PO ya. Kenapa? Karena waktu itu di tahun 2016 kalau gua nggak salah ya, di Battle of the Toys atau event main apalah gitu ya yang ada di Jakarta ya. Itu tuh dia bawa dia tuh ada kayak booth Hot Toys sendiri kayak gitu ya. Jadi Hot Toys itu cepet langsung dibawa dari Hong Kong, langsung pas rilis Nightmare Batman langsung dipajang di situ. Nah makanya dia tuh pengiriman ke sininya cepet. Gue juga dapetnya cepet kayak gitu, makanya gue senang banget ya. Dan waktu itu gue juga belum banyak pengetahuan atau informasi tentang figur-figur keluaran Hot Toys atau yang skala 1/6 lainnya ya. Jadi waktu itu gue beli aja. Gue kira itu bakal sama kayak gitu kan, sama figur-figur yang udah biasa gue beli kayak gitu. Ternyata beda banget teman-teman ya. Perbedaannya apa nanti gue jelasin ya. Karena ini adalah pengalaman baru gue punya Hot Toys. Pas gue keluarin, wow gitu kan, keren banget, detail banget, mukanya kayak beneran, terus kostumnya itu keren, bahannya keren, detailnya keren, pokoknya lengkap, mantep lah pokoknya. Catnya, terus ada detail-detail kecil kayak debu-debunya, ada efek-efek karat kayak gitu ya. Gua kayak terpukau, gua kayak terpesona kayak gitu. Ini keren banget. Ini gua baru pertama kali ya ngeluarin duit segitu banyak untuk beli action figure yang sekeren itu kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya gua kecanduan ya. Singkat kata, karena gua udah alhamdulillah mampu ya, jadi gua tuh kadang beli Hot Toys sebulan bisa 2 atau 3 Hot Toys kayak gitu ya. Dan gue juga tetap kayak gitu ngerasa keren. Jadi akhirnya gue ngoleksi lah Batman, gue kumpulin ya Batman yang dikeluarin Hot Toys. Setiap mereka keluar gue beli gitu ya. Mulai dari pertama tuh karena keluarnya Hot Toys yang Batman versus Superman, jadi gue ngelengkapin lah ya. Gue belinya si Batman Nightmare, Batman-nya Ben Affleck yang versi kostum biasa, ada juga yang Armor Batman, gue beli semua teman-teman. Dan ngoleksi juga yang Hot Toys lamanya ya,
kayak yang Batman 1989, Batman Return kayak gitu. Cuma gua koleksian gua adalah berfokus di Batman-nya ya, nggak yang karakter-karakter lain kayak Superman, Wonder Woman gua nggak beli teman-teman. Karena memang gua fansnya Batman ya, gua sukanya DC tapi gua sukanya Batman. Walaupun gua suka yang lain ya, tapi gua nggak kepengen punya Hot Toys-nya yang karakter lain kayak gitu teman-teman ya, kayak Superman, Wonder Woman apa kayak. Gue tuh kan juga suka foto-foto teman-teman ya. Gue tuh suka banget foto-foto mainan, dan si Hot Toys Nightmare Batman ini gue foto-foto lah kayak gitu ya. Gue pose-pose, dan gue mulai merasa ada suatu keanehan di mainan tersebut ya. Yang pertama adalah artikulasinya memang nggak seenak waktu kita main SHF ya, Figma, dan waktu itu tuh gue juga udah ngoleksi ya SHF, Figma dan yang lain-lain yang artikulasinya bagus-bagus kayak gitu ya. Kok kayak ya paling fotonya diem kayak gitu kan, paling minimal tangannya gerak dikit atau kayak gimana ya. Jadi dia emang nggak bisa pose-pose yang kurang bisa pose-pose yang dinamis kayak gitulah intinya ya. Karena kalau gua ngegerakinnya juga terlalu ekstrim, takutnya ada yang sobek ya. Jadi itu adalah salah satu kekurangannya. Figur-figur dari Hot Toys itu susah diartikulasiin ya. Jadi kalian harus agak was-was kayak gitu kalau mau ngegerakinnya. Tapi kalau kalian foto close up wajah gitu ya, terus kalian foto close up diliatin detail-detail bajunya, itu udah paling mantap. Singkat kata, Hot Toys itu mulai melejit ya. Terutama ketika ada seorang YouTuber mainan juga ya yang ngoleksi Hot Toys, terutama Iron Man, jadi melejit nama Hot Toys kan. Dan seluruh Hot Toys itu harganya tiap tahun naik ya. Di awal beli ya, kalian punya pengalaman, wah ini keren banget gitu ya. Ini keren banget, ini aksesorisnya mantap apa segala macam ya. Tiba-tiba setelah kalian ngoleksi udah 2-3 tahun ke atas ya, kalian bakal merasakan kekecewaan yang sangat mendalam ketika kalian mulai mengoleksi Hot Toys. Ya, kualitasnya sangat buruk. Sebenarnya gua nggak tahu juga ya, karena memang gua mungkin yang tidak tahu cara untuk merawatnya agar dia lebih awet atau kayak gimana. Tapi waktu gua ngelihat ya, kolektor-kolektor lain juga permasalahannya kurang lebih sama seperti gua. Karena jadi memang sepertinya bahan yang mereka gunakan, materialnya itu tidak durability-nya itu kurang kayak gitu teman-teman. Jadi kayak kurang awet. Salah satu yang gua kurang suka itu adalah bahan kulitnya. Kulitnya itu mereka menggunakan bahan-bahan kulit sintetis, yang mana kalau kalian udah berumur ya, dia bakal ngelotok ya. Itu adalah salah satu yang paling gua benci banget sama Hot Toys. Terutama yang Hot Toys gua itu ya, yang pertama kali, yang Nightmare Batman itu udah hancur semua ya. Dia kan pakai jaket kulit ya, hancur semua. Itu udah gua buka semua kulitnya itu. Terus gua cat ulang bahannya itu. Wah, parah banget sih. Nah, terus kalau kalian punya Batman ya, cape-nya itu rata-rata bahannya bahan ini ya, bahan kayak kulit sintetis juga ya. Itu rontok juga. Itu rontok semua teman-teman ya. Nah, terus ya setelah gua kecanduan Batman ya, waktu itu ya, waktu gua belum tahu kualitasnya bakal seperti itu, seiring umur mainannya udah lama ya. Gue tuh juga beli beberapa Hot Toys ya, yang gue coba-coba kayak gitu. Ada Iron Man, ada Spider-Man ya, dan yang lain-lainnya. Dan ternyata permasalahan yang gue temukan bukan hanya di bahan pliternya saja ya, atau kulit sintetisnya ya. Kalau kalian punya Iron Man ya, yang die-cast ataupun yang bahan plastik yang lama ya. Permasalahannya adalah kalau yang Iron Man lama, dia itu kan bahannya warna merah ya, bahannya kayak karet kayak gitu ya. Lama-kelamaan dia bakal memudar warna merahnya dan menjadi pink ya. Ini adalah salah satu penyakit umum Hot Toys Iron Man yang pakai plastik yang zaman dulu ya. Tapi rata-rata semua yang punya Iron Man itu jadi agak keping-pingan kayak gitu, yang tuh di bagian kolornya kayak gitu ya. Nah, kalau kalian punya die-cast ya, yang Hot Toys Iron Man yang die-cast ya, itu kan dia bahan base-nya itu, bahan dasarnya itu sebenarnya warnanya warna perak kayak gitu ya. Nah, itu tuh dicat luarnya kan. Nah, kalau kalian naroknya itu sembarangan ya, suhunya nggak dijaga, kalau dia terlalu lembab atau terlalu panas ya, jadi catnya itu bisa kayak mengering kayak gitu, dan dia itu bisa kayak kayak tidak nempel sama bahan aslinya. Jadi dia tuh kayak ngelotok juga teman-teman ya, warnanya tuh ya. Kayak gimana ya gue jelasin ya. Jadi catnya itu kayak nggak nempel kayak gitu, terus dia rontok kayak gitu. Intinya kayak gitulah ya. Gue udah searching juga ya, Captain America bahannya dia juga memudar. Padahal itu bahannya bahan kain teman-teman. Kalian bayangin deh ya. Gue nggak bisa berkata-kata lagi. Ini mainannya mahal loh ya. Mohon maaf ya, gue walaupun
nyari duit tuh nggak mudah gitu ya. Dan ini juga mainannya cukup mahal kayak gitu ya. Gue awalnya ngerasa karena dia mainannya mahal akan dibarengin dengan kualitasnya yang juga awet. Ternyata gue salah teman-teman. Dan gue juga pernah ngobrol ya sama beberapa teman-teman di komunitas gue juga ya. Dan gue juga pernah jadi pembicara di di publik kayak gitulah ya, tentang ngomongin soal mainan ya. Mereka tuh nanyain gue ya sama mainan-mainan Hot Toys gue tuh yang mahal-mahal. Ini kenapa kok harganya mahal kayak gitu ya? Terus gue jelasin ya, bla 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 bla. Terus dia nyeletuk, oh iya ya, mungkin karena mahal dia awet juga gitu ya. Langsung lah gue sebut di situ. Gue langsung bilang aja, ini mahal tapi nggak awet gitu, gampang rusak karena bahannya kayak gini. Langsung gue bilang aja kayak gitu teman-teman. Jadi kalau orang awam yang ngelihat dari harga ya, udah pasti kalau kalian bayar mahal pasti awet. Dan ini ternyata tidak berlaku sama Hot Toys teman-teman ya. Terus yang Spider-Man nih, Spider-Man gue punya yang Amazing Spider-Man 2 ya. Itu parah banget teman-teman. Aduh, itu udah gue jual ya. Yang udah ngelotok-ngelotok, yang udah gue nggak suka ya, karakternya bukan karakter fokusan gue, udah gue jual. Kayak Spider-Man, Iron Man udah gue jual ya. Sisanya Batman. Walaupun yang Batman itu emang udah rusak juga ya, kayak bahannya kan dia ada kayak bahan kayak spandek, kayak karet-karet kayak gitu ya di bahan Batman itu ya. Itu ngelopak juga, ngelotek dia. Parah lah, itu sobek-sobek ya, padahal nggak diapa-apain loh teman-teman ya. Terus jamur, kalau kalian nggak bisa benerin nggak bisa menjaga suhunya, itu bakal kena jamur juga ya. Yang Spider-Man itu ya, dia bahannya kan kayak rubber ya, kayak spandek kayak gitu ya. Dan dia ada jaring-jaringnya gitu ya. Jaring-jaringnya itu bisa lepas teman-teman, bisa putus kalau kalian ngegerakinnya agak ekstrim kayak gitu ya. Nah terus dia kalau yang bahannya karet ya, kayak Spider-Man, dan ada juga di beberapa Batman yang gua punya. Jadi dia itu kayak kayak ada minyak-minyaknya kayak gitu teman-teman, ada airnya kayak gitu di bagian-bagian switchnya. Itu parah banget sih. Nah terus di Spider-Man itu gue juga pernah ngeliat ya, beberapa orang yang punya itu banyak yang sobek di bagian ketek, di bagian apa, pokoknya intinya di bagian-bagian yang kayak jahitannya itu. Karena memang seiring umurnya udah tua, jadi durability dari bajunya itu, kostumnya itu juga menurun teman-teman ya. Kalau suhunya itu terlalu dingin atau lembab, dia itu bakal nempel kayak gitu. Kalau terlalu panas juga pokoknya intinya susah lah ngerawatnya ya. Kayaknya memang nggak cocok buat gua ya, apalagi sekarang ya. Gua tuh kan kerjanya sangat padat banget, sangat sibuk banget ya. Jadi nggak kayak dulu ya, yang kalau sebelum gua nikah, Hot Toys itu gua bisa seminggu sekali bisa gua bersihin ya. Tapi kalau udah berkeluarga, udah punya anak, udah gua biarin aja kayak gitu teman-teman. Dan pas gua buka ya, udah pada jamuran, udah pada ngelotok ya, udah nggak bisa dijelasin dengan kata-kata lagi ya. Uang gua udah terbuang sia-sia di situ. Gua udah beli dengan harga yang mahal, tapi ya mending gua berpikirnya mending beli mainan-mainan yang kecil-kecil aja, yang kayak SHF kayak gitu ya. Bahannya plastik, lebih awet ya, enak digerakin, diposein. Ya walaupun gua jarang bersihin juga ya, paling kena debu aja, dibersih-bersihin udah selesai kayak gitu, nggak ada yang ngelotok, nggak ada yang apa gitu. Gua pernah beli yang Hot Toys yang full the X berapa gitu ya, yang Batman lengkap satu set sama Bat Armory, sama Batman, sama Alfred, sama Bruce Wayne-nya. Itu gua beli harganya 7 juta waktu itu ya teman-teman ya. Nyimpennya dia ada baterainya teman-teman ya, ada baterainya kayak gitu kan. Gua belum nyampe seminggu beli teman-teman ya. Dan lampu yang di Bat Armory-nya itu, yang tempat nyimpen senjata-senjatanya, remote-nya udah rusak. Lampunya udah nggak nyala. Parah sih itu, gue beli 7 juta sih. Itu adalah salah satu penyesalan gue ya, bisa terjerumus ke Hot Toys. Ya memang gue akuin memang keren kayak gitu. Kalau kalian foto tuh keren, detail ya. Cuma ya itu pemilihan materialnya itu loh. Nah sekarang itu kan ada brand lain ya, kayak InArt gitu ya, yang katanya punya bahan yang lebih baik dari Hot Toys. Gua nggak tahu karena gua nggak beli, dan gua udah trauma, gua nggak mau ngeluarin duit lagi buat mainan dengan harga yang cukup mahal ya. Gua udah kapok, jadi gua nggak mau. Walaupun gua bisa beli, gua nggak mau ya coba mainan-mainan dengan material yang seperti itu ya. Batman juga ya, yang paling aman tuh Batman ya sebenarnya ya. Batman yang Nolan, yang versi Nolan ya, yang Batman-nya Christian Bale, itu nggak ada yang materialnya itu dari bahan plitter atau dari bahan karet-karet kayak Spider-Man, nggak ada.
Cuma dia kan plastik gitu ya, dan dia ditempel kayak gitu, plastik ditempel armornya ke badan ya. Dia itu kalau lama-kelamaan ya, kalau kalian nyimpennya suhunya nggak bagus, dia bisa ngelopak teman-teman. Tempelannya itu lepas. Jadi intinya di semua bagian itu, aduh kacau lah itu ya. Kacau. Mau dijual lagi juga percuma, nggak ada harganya ya. Kalau kalian demen action figure ya, kalian tahu lah ya, ada lelang action figure kayak gitu ya. Hot Toys itu ya dilelang harga yang jauh daripada harga PO-nya ya, dan dijual harga murah pun nggak ada yang beli, nggak ada yang ngebit itu lelangan ya. Spider-Man yang kalian beli ya, misalnya Spider-Man yang baru ya, yang keluaran dari kostumnya dari game PS-nya, PS5-nya gitu ya. Kan itu banyak ya. Terus dilelang-lelang kan kostum 1, kostum 2. Pokoknya varian-varian kostumnya itu ya dilelang ya. Harga 1,5 padahal ya. Open bid ya. 1,5 juta itu kondisi baru ya, segel. Rata-rata nggak ada yang bid. Itu cuma 1,5 juta loh. Harga PO-nya berapa dulu tuh? 4 juta kayak gitu kan. Nah, terus sama juga yang lain kayak gitu, teman-teman ya. Pada banting harga semua di lelangan, di harga yang jauh dari harga PO. Sekarang juga peminatnya tuh udah, Hot Toys itu udah udah berkurang banyak gitu kan. Gua lihat juga orang pada maki-maki semua kualitasnya. Nah, dan di komunitasnya ya, dulu kan gua kan sampai sekarang ngikutin komunitas Hot Toys ya, dan komunitas 1:6 scale action figure ya di Facebook ya. Dulu tuh rame gitu teman-teman ya, banyak yang posting, oh ini gua beli ini gitu kan, pamer-pamer kayak gitu kan, gua dapat duluan ya, ini gini gitu. Sekarang komunitasnya isinya sepi, nggak ada yang posting sama sekali ya, paling ada yang 1 orang gitu yang posting, tapi udah jarang banget pokoknya intinya Hot Toys itu udah apa ya, gara-gara Hot Toys ya, ke figur-figur skala 1:6 yang lain juga udah pada sepi kayak gitu, kayak InArt, kayak Trizero, udah pada sepi semua teman-teman ya. Jadi kalau kalian ya berpikir pengen ngoleksi Hot Toys ya, atau figur-figur skala 1:6, mainan-mainan impian kalian, mungkin kalian bisa mempertimbangkan lagi ya, karena itu harganya cukup mahal ya, walaupun kalian punya duit ya gitu ya. Cuma ya kayak ngerasa kayak gimana ya, kayak gue walaupun gue punya duit buat beli, cuma kalau seandainya udah beberapa tahun dia bakal rusak ya, nggak bisa dijual juga, dipretelin juga harganya nggak seberapa kayak gitu ya, kayak ngerasa ngenes aja gitu teman-teman ya. Cuma ya karena memang gue pencinta Batman banget ya, dan memang action figure Batman yang bisa diartikulasiin memang sejauh ini gue pahami memang ya, si Hot Toys ini adalah brand yang bisa memberikan detail yang paling bagus di antara mainan-mainan yang lain ya. Nggak ada, menurut gua belum ada yang lain ya. Kayak sayang aja loh kalian ngeluarin duit, terus barangnya tuh kayak mudah rusak kayak gitu loh. Intinya kayak gitu ya. Cuma memang itu sekarang gua udah pajang ya. Gua udah merelakan memang untuk dipajang, dinikmati aja ya. Dan sesekali bakal gua bersihin. Itu udah pada jamuran tuh di dalam lemari ya, kayaknya juga bakal gua beresin dan bersihin juga teman-temannya. Oke teman-teman, jadi sekian curhat gua sebagai kolektor action figure ya, terutama Hot Toys yang dulunya. Dan sekarang Hot Toys ngeluarin bukan hanya di karakter-karakter movie ya, jadi mereka udah merambah ke game, yang mana gua juga seneng banget tuh sama desain-desain kostumnya Arkham Knight ya. Dan gue tuh sebenarnya ada juga perasaan, oh ini keren ya, gue pengen beli lagi gitu kan. Tapi melihat kondisi Hot Toys gue itu, gue jadi mengurungkan niat gue untuk beli lagi ya. Ya udahlah, ya terserah lah kalian mau ngeluar apa, yang penting gue udah nggak mau beli lagi gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian curhat kolektor ya, curcol dari gue tentang Hot Toys ya. Semoga bisa menjadikan referensi buat kalian yang pengen ngoleksi Hot Toys. Mungkin kalian bisa mempertimbangkan lagi kayak gitu ya. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah.